Kemudian dapat kita simpulkan Bapak Ibu bahwa uh, neurolinguistik secara teoritis itu bermanfaat untuk mengetahui ya adanya interdisipliner dalam ilmu linguistik, baik itu dengan neurologi, dengan psikologi, dan dengan beberapa cabang ilmu lain. Nah, sekarang dalam aspek praktisnya itu ada dengan fisika, ada dengan kimia, nanti ada kita contohkan beberapa judul-judul penelitian terkait dengan ini. Kemudian fenomena linguistik, fenomena bahasa. Itu dapat kita lihat bagaimana dia memahami, bagaimana dia memproduksi, itu kita temukan secara teoritis dari hasil penelitian yang kita lakukan. Kemudian kita dapat menjawab masalah, ya. Kemudian berbagai gangguan tersebut. Kita dapat mengembangkan ilmu dengan pengetahuan tentang otak dan tentang bahasa. Kemudian prosesnya, kemudian kita dapat menyusul model. Ya. Salah satu dari model itu adalah model terapi bicara yang sudah kami coba susun. Dan itu menjadi manfaat praktisnya. Kemudian kita dapat mengenali organ terpenting manusia sebagai hamba ciptaan Allah. Itu manfaat yang sangat praktis sekali. Ya. Saya sangat merasakan bagaimana kebesaran Tuhan ketika membahas atau ketika mempelajari tentang otak. Adalah organ yang paling sangat di atas, ya, sangat penting. Apabila terganggu, maka yang lain pun akan terganggu. Jadi mempelajari psikolinguistik, mempelajari neurolinguistik tidak lain adalah memperkaya kesadaran kita terhadap ciptaan hamba, ciptaan Allah, ya, terhadap hambanya. Kemudian kerjasama berbagai bidang ilmu ini sudah kita lakukan seperti dengan dokter-dokter, ya, dengan dokter saraf, dengan psikolog, dengan psikiater, dengan dokter THT, kemudian juga dengan terapis, dengan dokter gigi, ya, dengan dokter bedah, dengan ahli komunikasi, dengan sosiolog, dengan antropolog, dengan hukum, ya, seperti forensik, ya, neuroforensik, kemudian juga dengan komputer, dengan fisika juga kita coba lakukan, yaitu dengan penelitian bioakustik. Jadi kita menggunakan alat untuk menghitung capaian tingkat kesalahan yang dimiliki seseorang dalam berkomunikasi. Dengan kimia juga, karena apa? Karena proses berbahasa itu sangat ditentukan oleh enzim-enzim kimiawi yang berada di otak dalam kondisi bagaimana kita berkomunikasi. Nah, ini juga dapat kita lakukan. Dengan teknik kita bisa membuat alat untuk penelitian gangguan-gangguan berbicara, apalagi dengan dunia pengajaran. Ini sangat penting sekali. Jadi praktisnya melalui terapi bicara, melalui pengajaran, melalui menjadi motivator, ya, hipnoterapi, itu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh payung penelitian neurolinguistik ini sebagai, kemudian juga untuk aspek penulisan. Bagaimana bisa menulis dengan baik, itu tidak lain adalah bagaimana mengatur keterampilan berbahasa, yang 4 keterampilan berbahasa yang ada di otak kita itu, 2 saling menjawab satu dengan yang lain. Membaca, maka kita akan bisa menulis. Mendengar, maka kita akan bisa berbicara. Terjadi gangguan pada pendengaran, terjadi gangguan pada organ-organ bicara, terjadi gangguan pada penglihatan untuk memahami, terjadi gangguan pada fungsi kemampuan menulis, maka itulah yang akan menjadi objek dalam beberapa penelitian-penelitian linguistik. Jadi skill keterampilan bahasa itu sangat penting.